adalah jasad anggota batang tubuh kita yang namanya Muhammad. Yang bersembahyang itu adalah roh kita, atau yang dikatakan dengan istilah Muhammad yang halus. Kemudian yang menyampaikan sembahyang itu adalah Nur Muhammad. Sebab di dalam hadis qudsi, Allahu ruhu wa Muhammadun jasadun. Nah, di sini Allah itu pada roh, Muhammad pada batang tubuh. Maka pada saat kita berzikir dengan mengata suatu kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang mana hakikat, yang mana syariat. Ini ilmu kan, pakai kita sabadataan lah. Nah, ini ilmu. Nah, kemudian di dalam hal ini maka patutlah kita untuk memesrakannya. Nah, setelah terjadi hal yang sedemikian, maka disepakati oleh Allah dan Muhammad untuk melaksanakan ibadah salat itu yang sebanyak 17 rakaat, itu akan menjadi 17 anggota batang tubuh yang zahir di dalam diri kita. Disitulah adanya suatu kalimat puji dari An-Nasir Alhamdu. Dari An-Nasir Alhamdu inilah terciptanya salat 5 waktu di dalam satu hari satu malam. Dalam Nasir Alhamdu. Nah, jadi oleh sebab itu di dalam pelaksanaan ibadah salat perlu kita perhatikan di dalam masalah seluruh anggota batang tubuh kita. Kiblat tubuh kita apa? Kiblat tubuh itu apa? Kiblat hati apa? Kiblat roh apa? Kiblat sir itu apa? Ini melaksanakan ibadah salat demi kesempurnaan di dalam masalah pelaksanaan ibadah yang kita lakukan. Kalau kiblat tubuh itu adalah af'al Allah, kiblat hati adalah asma Allah, kiblat ruh adalah sifat Allah, kiblat sir adalah zat Allah Subhanahu wa taala. Keseluruhannya itu terhimpun di dalam suatu kalimat La ilaha illallah. Paham lah Pak? Paham lah? Belum lagi. Nah, kada kau paham, langsung paham. Cuma ini didengar dahulu. Imbah kita mendengar, lalu kita melakukan penelitian. Nah, diterima oleh otak lo, baru disaring nanti oleh hati. Nah, jadi dalam hal tersebut, karena terhimpun di dalam suatu kalimat La ilaha illallah, dalam kalimat La ilaha illallah itu, La itu adalah api nasarnya Muhammad atau nazhar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilaha itu adalah angin napas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilah adalah air nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah adalah tanah tubuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedalaman dah Pak, surti belah kedalaman. Nah, sesudah itu dengan kata alhamdulillah tadi, lalu kita melaksanakan di dalam perintah salat yang 17 rakaat. Alif pada kata alhamdulillah, salatnya adalah zuhur, nabinya Ibrahim, malaikatnya Jibril, jatuh pada sahabat Nabi Abu Bakar, jatuh kepada diri kita adalah Allah menciptakan kepala dalam diri kita. Nah,
Barang siapa yang tidak pernah melakukan salat zuhur seumur-umur, nanti dibangkitkan Allah Subhanahu wa ta'ala pada mahsyar, kita keluar kada baku pala. Marah aja. Kada baku pala. Bila kada suka menggawi salat zuhur, seumur-umur kada biasa menggawi salat zuhur, apabila dibangkitkan kada baku pala. Kira-kira hakuna kira-kira kada baku pala. Kemudian pada salat zuhur itu roh kita berada pada bagian titik pusat kita. Makanya mengerjakannya tepat tengah hari. Matahari di tengah-tengah. Roh kita itu titik pusatnya adalah pada titik pusat kita. Itu roh kita. Zuhur 4 rakaat. Kemudian lamnya adalah salatnya asar. Nabinya Nabi Yunus, malaikatnya Mikail. Sahabatnya adalah Umar. Kemudian yang menjadi salat zuhur itu, salat asar adalah tubuh kita. Kepala, batubuh, belum batangan. Nah, naran tubuh tuh dari sini sampai ke sini kan. Tubuh. Karena dari tubuh diandaki tangan. Nah, kemudian huruf H. Salatnya adalah maghrib, nabinya Nabi Isa, malaikatnya Israfil. Jatuh pada sahabat Utsman. Itulah yang akan menjadi 2 tangan di dalam diri kita. Dalam penciptaan. Jadi 2 tangan dalam diri kita. Kemudian huruf mim. Salatnya adalah Isa, nabinya Nabi Musa, malaikatnya Israel. Jatuh pada sahabat Ali. Di sini Allah menjadikan pinggang. Coba mun kita kada bapinggang, kawaka kira-kira kita babungkok mun kada bapinggang. Nah, di sini Allah menjadikan pinggang di dalam diri kita. Kemudian huruf dal. Salatnya adalah subuh, nabinya adalah Nabi Adam, malaikatnya Rahman, nabinya Nabi Harun. Jatuh pada diri kita adalah 2 kaki. Berarti sempurna dalam diri kita. Yang 17 anggota batang tubuh kita tadi. Nah, jadi supaya kita tahu 17 rakaat menjadi 17 anggota batang tubuh kita. Nah, jadi oleh sebab itu di dalam masalah hal tersebut lalu kita untuk melakukan di dalam pelaksanaan ibadah salat. Nah, sehingga salat 5 waktu yang kita lakukan itu salat zuhur dengan asar jumlah rakaatnya 8. Berarti kita membuka pintu surga yang 8. Salat maghrib dengan salat isya jumlahnya 7. Berarti kita menutup pintu neraka yang 7. Salat subuh itu 2 rakaat. 2 rakaat adalah pembersihan roh. Roh kita kembali kepada zat wajibul wujud serta dengan sifatnya. Nah, jadi oleh sebab itu pantas kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat Al-Qur'an, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi sebaliknya, summa radadnahu asfala safilin. Nah, kita jangan sampai jadi kayak demikian. Nah, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia itu sebaik-baik bentuk kejadian. Kita lihat sifat salat subuh itu adalah zat dan sifatnya. Sifat daripada salat zuhur adalah wujud, ilmu, nur dan suhud. Ini supaya kita tahu aja. Nah, kemudian sifat salat asar adalah api, angin, air dan tanah. Sifat salat maghrib adalah martabat ahadiyah, wahdah dan wahidiyah.
Ini kalau dibahas pakai sabulan kada talah. Mau dibahas, membahas tentang ahadiyah aja, kira-kira pakai sabulan kada talah. Ini kalau dibahas, jaminnya sekedar lintasan. Nah, kemudian salat Isya adalah muhaddas, yaitu alam roh, alam misal, alam absan, dan alam insan. Ini 5 salat yang dilakukan oleh para aulia Allah. Nah, tapi ada salat yang dilakukan oleh para ambiya yang ini jarang dilakukan oleh kita. Sebelum adanya salat 5 waktu, di antara para ambiya termasuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam satu hari itu hanya melakukan salat sekali, yaitu 1 rakaat salat witir. Apa makna salat witir yang 1 rakaat itu? Salat witir yang 1 rakaat itu adalah merupakan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kebesaran Allah inilah pada nabi-nabi yang terdahulu. Jadi kalau kita ini jarang dilakukan salat witir yang 1 rakaat. Jadi di antara para nabi-nabi yang terdahulu itu melakukan salat hanya 1 rakaat saja. Nah, jadi oleh sebab itu, makanya di dalam pelaksanaan ibadah salat itu yang sangat penting kita membetulkan bacaan Al-Fatihah. Perlu kita ketahui, kalau Al-Fatihah kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, apa jawaban Allah? Ujar kita, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ini kita memuji kepada. Lalu apa dijawab Allah? Hamdani abdi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya? Ku ampuni engkau wahai hambaku. Nah, karena kita memuji, mendapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita membaca Ar-Rahmanir Rahim. Isna ala abdi, kata Allah. Dijawab oleh Allah. Ini Allah menjawab. Nah, engkau adalah bagiku wahai hambaku. Nah, Ar-Rahmanir Rahim, engkau adalah bagiku, kata Allah. Nah, kemudian lalu kita membaca Maliki Yaumiddin. Nah, lalu apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Madani abdi. Madani abdi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Amat ku sayangilah engkau wahai hambaku. Nah, jadi amat disayangi kita ketika kita membaca Maliki Yaumiddin. Lalu kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qaim li nafsi, kata Allah. Allah menjawab qaim li nafsi. Ini kita membaca Al-Fatihah kan? Jadi kita jangan sampai kada tahu. Nah, qaim li nafsi, apa kata Allah? Engkau berdiri itu karena aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Qaim li nafsi, engkau berdiri karena aku. Lalu kita membaca ihdinas siratal mustaqim ma baini wa bainika abdi, kata Allah. Dijawab oleh Allah, ma baini wa bainika abdi. Nah, jadi dalam hal tersebut ini jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga dalam masalah hal tersebut pada saat itu, karena beliau mengatakan ma baini wa bainaka abdi, tiada lagi pemisah antara aku dengan engkau. Nah, di sini kata Allah, tiada lagi pemisah antara aku dengan engkau.
Lalu kita membaca Siratal ladzina an'amta alaihim wa li'abdi ma sa'alaka, ujar Tuhan. Allah menjawab, nah, wa li'abdi ma sa'alaka. Nah, wahai hambaku, apa pula yang engkau tanyakan? Nah, apa pula yang kau tanyakan? Nah, di sini ada dengan terakhir ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Supaya kita jangan sampai menjadi orang-orang yang selalu sesat lagi menyesatkan dalam masalah hal. Nah, ini Fatihah. Maka baik-baik membaca Fatihah di dalam pelaksanaan ibadah salat. Nah, jadi oleh sebab itu